Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Harus dekat. Wah. Baik, sehat walafiat. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'awna nashkurullah alladhi haraka qulubana wa haraka ukulana hatta namnahal quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has stand our heart, move our mind, so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikiran kita, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, sadulur salembur. Mudah-mudahan sehat, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang budiman, kata kunci, 3 kata kunci di dalam kehidupan, dan itu setiap orang mendambakannya adalah yang pertama sukses, yang kedua bahagia, dan yang ketiga mulia. Biasanya orang ada yang menyamakan ya arti bahagia, sukses, dan mulia. Sesungguhnya berbeda ya. Kalau bahagia itu perasaan, kondisi kejiwaan seseorang tenang, tentram, damai ya. Nah, kalau sukses itu berhasil memperoleh sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kemudian kalau mulia itu tinggi ya kedudukannya, pangkatnya, kemudian luhur budi pekertinya. Seperti itu ya. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia, terutama muslim atau yang beriman, semua masalah di dalam kehidupan itu pasti ada petunjuknya. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah yang awal itu, bahwa ciri yang orang yang beriman adalah Quran dijadikan pedoman hidupnya. Nah, pada season kali ini kita berbicara tentang bagaimana hidup kita bahagia. Tentunya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bahagia. Lalu kita bertanya, apa rujukannya di dalam Al-Quran? Bisa kita lihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Jadi rumus kita supaya kita hidup bahagia adalah kita beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, ketika hidup kita tidak bahagia, maka apa yang harus diperbaiki tidak ada lain adalah keimanan kita dan amal soleh kita. Ini rumus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman dan beramal soleh. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa hubungannya iman dengan kebahagiaan? Ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meyakini betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik buat dirinya,
ketika seseorang itu sudah berusaha, sudah berdoa, dan seterusnya. Kemudian apa hubungannya amal soleh? Beramal soleh dengan kebahagiaan. Beramal soleh itu kita jelaskan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merujuk dulu kepada pengertian yang dimaksud dengan bahagia ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana tadi disampaikan, bahwa bahagia adalah perasaan tenang, perasaan tentram, perasaan damai, dan perasaan tenang. Di dalam Al-Quran, kalau kita lihat terjemahan apa dalam bahasa Quran itu dari tuba, ini mad tobi dua-duanya, tuba, dua harakat, kebahagiaan. Itu terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 29. Oleh karena itu, mempertegas yang sudah tadi disampaikan bahwa syarat orang bahagia adalah beriman dan amal soleh. Pertanyaan berikutnya, pemirsa, apa yang dimaksud dengan iman? Iman artinya pembenaran terhadap semua hal. Iman mempunyai kesamaan dengan rasa kagum terhadap sesuatu. Karena keduanya bersumber dari hati manusia. Misalnya dua orang yang mempunyai tingkat pengetahuan yang sama dapat berbeda dalam tingkat kekaguman. Si A laki-laki contohnya, si B laki-laki, kemudian si C perempuan. Rasa cinta antara A dan B terhadap C itu berbeda-beda, ya, bisa beda karena meskipun pengetahuannya tentang C itu sama. Ini supaya memperjelas. Begitu juga objek, ya, objek lain sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ya, ayat 14. Zina linnasi hubus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khairi musawwamati wal an'ami wal has. Zalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pandangan manusia terhadap apa yang diingininya, yaitu 7 perkara. Yang pertama wanita, yang kedua anak, yang ketiga emas, yang keempat perak, yang kelima kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itu hal-hal yang disenangi oleh manusia. Setiap orang punya kesenangan terhadap sesuatu yang tadi 7 hal itu berbeda-beda. Ada yang senang pada binatang, ada yang senang menambah sawah ladangnya, ada senang pada kuda pilihan. Kuda pilihan pada saat ini adalah kendaraan yang bagus, yang mahal, yang top markoto. Itulah ya. Jadi apa itu iman? Adalah keyakinan terhadap sesuatu. Oleh karena itu kita sering berjumpa dengan orang ya. Kadang kita keheranan, ada orang yang dianggap oleh kita memahami sesuatu, memahami agama tapi melanggarnya. Itu berkaitan dengan keyakinan, kecintaan kita dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pemahamannya sama, tapi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, bahwa nanti di akhirat itu ada surga dan neraka, bahwa kehidupan akhirat akan lebih kekal daripada hidup di dunia. Itu iman ya. Di iman itu keyakinan, pembenaran terhadap sesuatu. Kemudian selanjutnya, apa itu amal soleh? Amal soleh itu terdiri dari amal dan soleh. Amal artinya penggunaan 4 daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua manusia di dunia ini. Apa itu 4 hal itu? 4 daya itu, yang pertama adalah daya fisik.
Daya fisik ketika kita eksploitasi maka akan melahirkan keterampilan. Kita bisa nyetir mobil, kita bisa mencangkul, kita bisa menggayuh beca dan seterusnya. Sekali lagi, ketika manusia mengeksploitasi, menumbuhkan, mengembangkan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berupa fisik, maka dia akan punya keterampilan sesuai dengan yang diinginkannya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan daya pikir terhadap semua manusia yang ada di dunia ini. Ketika daya pikir kita tumbuh dan kembangkan, maka akan melahirkan ilmu dan teknologi, akan melahirkan dirinya sebagai orang yang ahli dalam bidang tertentu. Kemudian yang keempat, pemberdayaan terhadap daya kolbu. Ketika kita menumbuh kembangkan, meningkatkan kualitas kolbu kita, akan menghantarkan kita kepada keimanan dan akhlak yang luhur. Sekali lagi, amal adalah pemberdayaan terhadap 4 daya. Daya fisik, daya pikir, daya kolbu, dan yang terakhir adalah daya hidup. Daya hidup akan melahirkan seseorang mampu menghadapi tantangan hidup serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, di mana dia berada, di rumahnya, di masyarakat, di kantornya, dan di tempat yang lain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika amal itu mempunyai manfaat dan baik bagi dirinya maupun orang lain, maka amal itu akan menjadi amal yang soleh. Soleh itu artinya baik atau bermanfaat, baik bagi dirinya maupun orang lain. Amal akan menjadi amal soleh jika amal itu baik dan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Barangkali ada mau tanya jawab enggak? Boleh terus saja. Kemudian kita perdalam lagi daya pikir ya. Daya pikir tidak lain adalah kecerdasan. Kecerdasan yang kita maksud adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang mempunyai nilai budaya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu daya pikir? Daya pikir tidak lain adalah kecerdasan. Sebagaimana kita pahami bersama, Howard Gardner berpendapat bahwa setiap manusia memiliki 8 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, kemudian yang kedua kecerdasan matematik logis, yang ketiga kecerdasan spasial. Kemudian yang keempat, kecerdasan kinestetik atau jasmani. Kemudian musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Pemirsa yang budiman, apa itu kecerdasan linguistik? Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi ada 8 kecerdasan, maka kita harus mampu menemukan kecerdasan yang tertinggi di dalam diri kita, lalu kita eksploitasi, kita gali. Ini kaitannya dengan pekerjaan yang kita pilih. Apabila pekerjaan yang kita pilih sesuai dengan kecerdasan yang tertinggi di dalam diri kita, maka kita akan mampu menjadi pemenang, menjadi ahli di dalam bidang yang kita pilih. Oleh karena itu, ketika kita gagal, ketika kita berkarir tidak bergerak begitu stagnan di situ-situ aja, mungkin pilihan pekerjaan yang kita pilih tidak sesuai dengan kecerdasan yang tertinggi di dalam dirinya. Ketika kita mempunyai kecerdasan linguistik yang tertinggi di dalam kecerdasan diri kita, dari 8 kecerdasan itu
maka sebaiknya pekerjaan yang kita pilih adalah pembaca berita, pendongeng, pembicara, orator, editor, wartawan, dan seterusnya. Pemirsa yang budiman, salah satu kelebihan dari Bung Karno adalah dia mampu menghipnotis orang yang mendengarkan ketika dia berpidato sebagai orator. Dan itu dia miliki hasil perjuangan yang terus menerus. Ya, bahkan dulu katanya dianggap orang yang kurang waras karena senantiasa bicara di kamarnya sendiri, latihan pidato. Dan sebagai guru besar pidatonya adalah tidak lain Cokro Aminoto. Konon kabarnya, kalau mungkin Cokro Aminoto hidup zaman sekarang itu ada rekamannya, itu lebih hebat pidatonya daripada Bung Karno. Wartawan, jurnalis, dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah Tukul ya. Jadi Tukul itu punya kecerdasan linguistik dari kita melihat apa yang dia ucapkan itu membuat orang tertawa. Itulah kecerdasannya. Ya, terakhir konon kabarnya 2 jam itu dapat honor 60 juta. Ini. Jadi masalah kehidupan hari ini diantaranya adalah pengangguran. Ya, pengangguran itu kemungkinan bisa terjadi di dalam diri seorang karena dia tidak mampu bersaing dalam satu pekerjaan yang sama dengan orang lain. Karena belum menggali ya semaksimal mungkin kecerdasan yang terbaik di dalam diri. Kemudian yang kedua, kecerdasan matematik logis. Nah, kita mungkin ingat ketika kita sekolah ya, orang yang menonjol dalam matematikanya ini biasanya mempunyai penghargaan dari teman-temannya yang lebih lebih istimewa karena tidak semua orang bisa pandai matematika. Kecerdasan matematik logis adalah kemampuan mengolah data dan menggunakan logika atau akal sehat dengan baik. Di negara-negara maju, kemampuan matematika itu menjadi dasar dari semua bidang kehidupan karena melatih berpikir logis ya. Itu kelebihannya. Menurut Profesor Dr. Suryo, ketika seorang siswa mampu hanya menguasai 3 pelajaran, bahasa Inggris, matematika, sama bahasa Indonesia, itu dapat dipastikan 95% dia akan bisa menguasai pelajaran yang lainnya. Nah, pendidikan di kita ini seringkali terlalu banyak ya. SMA itu 13 pelajaran. Ya, di Singapura itu cuma 5 pelajaran, sehingga bebannya terlalu berat. Sekarang ada perkembangan di mana ada satu kurikulum baru ya, di mana siswa itu ada wajib, ada pilihan. Nah, itu saya kira suatu perkembangan yang bagus ya. Ada satu kebebasan memilih pelajaran apa yang disenanginya. Nah, ini Howard Gardner itu bicara tentang ini. Jadi seseorang akan maju apabila dia dibebaskan untuk memilih pelajaran yang akan digalinya, dieksploitasinya sehingga menjadi keahlian di kemudian hari. Pemirsa, yang selanjutnya adalah kecerdasan spasial, ya, kemampuan mempersepsi dunia spasial visual secara akurat. Ini ada satu cerita di Bandung di SMA, ada seorang anak yang pindah-pindah sekolahnya itu. Kebetulan dia anak salah satu dirjen di pusat itu. Nggak betah gitu. Ternyata ada satu sekolah yang menampung dirinya dan dia diketahui bahwa punya kecerdasan spasial, lalu mendatangkan guru spesialnya itu dari Jerman dan dia mempunyai lukisan karyanya sendiri bisa dijual secara internasional. Jadi ketika orang tua mempunyai anak mempunyai kecerdasan spasial yang tinggi dibandingkan dengan kecerdasan yang lainnya, maka profesi atau pekerjaan yang dipilih bisa menjadi perancang, pencipta, penemu, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kecerdasan kinestetik jasmani. Ya, ini Mike Tyson ya.
kemudian Muhammad Ali atau Michael Jordan. Kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Ada satu cerita, Michael Jordan itu adalah seorang yang dianggap tidak berbakat dalam hal basket, tapi dia terus berusaha. Ketika dia kuliah, ada yang dengan motif kasihan menampung dirinya untuk berlatih basket. Lalu dia terus menerus, apa yang dikenal dengan rumus 10.000 jam. Artinya apa? Ketika seseorang ingin menjadi ahli dalam bidangnya, maka dia harus memenuhi 10.000 jam di dalam belajarnya. Teori atau praktek tergantung pada keahliannya. Kalau kita misalnya sehari 5 jam berlatih, maka tinggal dikalikan aja atau dibagi 10.000 dibagi 5 jam, maka keahlian itu akan diperoleh dalam waktu tertentu. Jika kita 7 jam, maka keahlian itu akan lebih cepat daripada yang sehari 5 jam. Kemudian selanjutnya kecerdasan musikal. Nah ini contohnya Oma Irama ya, Bimbo, kemudian siapa lagi? Musikal itu adalah kemampuan menangani berbagai bentuk musik dengan cara mempersepsi, membedakan, mengubah dan mengekspresikan. Kemudian selanjutnya kecerdasan interpersonal. Kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Kalau seseorang atau anak kita punya kemampuan lebih di dalam kecerdasan interpersonal, maka pekerjaan yang sebaiknya dipilih adalah sebagai public relation negotiator, sales, entertainment, pekerja sosial. Kemudian selanjutnya kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kalau ini yang menjadi keunggulan diri kita, maka pekerjaan yang kita pilih sebaiknya sebagai filosof, peneliti mandiri, psikolog, Kemudian yang terakhir, ketika kita mempunyai kecerdasan yang lebih tinggi dari kecerdasan yang di dalam diri kita, yaitu kecerdasan naturalis, yaitu keahlian mengenali dan mengategorikan spesies flora fauna, maka pekerjaan yang kita pilih adalah ahli biologi, kemudian dokter hewan. Jadi inti daripada yang kita sampaikan adalah kebahagiaan itu akan kita peroleh apabila kita beriman dan beramal soleh. Iman adalah berkaitan dengan cinta, berkaitan dengan keyakinan terhadap sesuatu. Lalu amal soleh akan kita bangun apabila kita mengeksploitasi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal mungkin. Kemudian daya kolbu adalah melahirkan keimanan dan akhlak yang luhur. Kemudian daya hidup adalah kemampuan menghadapi tantangan hidup. Banyak orang yang secara ekonomi, secara pendidikan dia terdepan, tapi banyak juga orang tidak mempunyai daya hidup sehingga putus asa, bunuh diri dan seterusnya. Dan hari ini banyak dialami oleh orang-orang yang di negara-negara maju justru. Jadi tidak terlatih daya hidupnya, sehingga meskipun secara pendidikan, secara ekonomi dia luar biasa, tapi karena daya hidupnya tidak terlatih, maka banyak yang bunuh diri, putus asa, kemudian lari kepada hal yang negatif. Saya kira itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ketika kita ingin hidup bahagia, maka tingkatkanlah keimanan kita. Tingkatkanlah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkatkan kualitas amal soleh kita. Yaitu tadi, amal soleh, amal itu adalah pendayagunaan terhadap 4 daya manusia. Kemudian soleh itu baik dan bermanfaat. Ya.
hidup kita bahagia, yang sangat penting juga harus kita pahami adalah ketika kita membaca surat ke-17 Al-Isra ya, ayat 84, kul ya'malu ala syakilati. Sakilati ini diterjemahkan oleh Depak itu bahwa katakanlah wahai Muhammad bahwa kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh bawaan dan lingkungan. Salah satu bentuk dari bawaan atau bakat itu diantaranya adalah watak. Jadi watak manusia itu dibekali dengan kelebihan dan kekurangan. Tipologi watak dari manusia ya. Jadi ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian memelihara, kemudian memanage-nya. Salah satunya adalah memanage manusia. Perbedaan watak manusia itu adalah dalam rangka saling membutuhkan, saling berinteraksi, saling memberi dan menerima. Jadi ada 4 watak manusia, dan ini sangat berpengaruh terhadap apakah kita hidupnya bahagia atau tidak. Yang pertama adalah watak manusia namanya sanguinis. Ini ekstrovert, pembicara. Watak yang diberikan kepada orang sebagai pembicara. Kelebihan watak ini yang pertama adalah dia ramah. Ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, ya, banyak bicara. Jadi ekstrovert ini lebih senang dia bergaul dengan manusia yang lain. Ketika kelebihan itu ada di dalam tipologi watak ini, maka kekurangannya juga ada. Kekurangannya adalah ceroboh, ya, emosi labil, membesarkan masalah, tidak disiplin, kemudian egosentris. Jadi setiap watak manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Nah, potensi untuk tidak bahagia di dalam jenis yang ini, sanguinis ini adalah emosinya labil. Emosinya labil itu mudah goyang gitu ya. Dikritik sedikit dia sempoyongan. Kemudian membesarkan masalah. Yang kecil jadi besar, yang besar tambah besar. Ini potensi untuk tidak bahagia. Namanya insecure, itu tidak nyaman. Jadi ada watak bawaan, ada watak pembelajaran. Apa maksudnya? Watak bawaan itu memang ya dia sebagai sanguinis itu seperti itu ya, tapi juga dia harus watak pembelajaran itu artinya merubah emosi labil, harus melatih diri menjadi stabil ya. Kemudian membesarkan masalah, maka dia harus berlatih yang besar jadi kecil, yang kecil jadi tidak ada. Ini jadi masing-masing. Ini sanguinis ya.